Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 mata kuliah manajemen pendidikan akan menjelaskan tentang fungsi pemantauan, fungsi pengawasan, dan fungsi penilaian. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Putri Lailatul Fitriyah, Safira Nurul Izzah, dan Putra Haruna Prasetya. Saya Putri Lailatul Fitriyah akan menjelaskan tentang fungsi pemantauan yang nantinya ada pengertian, tujuan, prinsip, jenis-jenis, fungsi, dan langkah-langkah dari fungsi pemantauan. Pengertian dari fungsi pemantauan. Nah, menurut Gunawan dan Benti, pemantauan itu kegiatan yang dilakukan untuk mengecek penampilan dan keaktifan yang dikerjakan, sehingga pemantauan merupakan suatu proses mengukur, mencatat, mengumpulkan, memproses, dan mengkomunikasikan informasi untuk membantu pengambilan keputusan manajemen program atau proyek. Dapat disimpulkan bahwa pemantauan itu sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengecek penampilan dari aktivitas yang sedang dikerjakan, atau proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektivitas program atau memantau perubahan yang fokus pada proses dan keluaran. Tujuan dari fungsi pemantauan. Menurut Gunawan dan Benti, pemantauan umumnya dilakukan untuk tujuan tertentu. Tujuan pemantauan itu ada 3. Yang pertama, memeriksa strategi pelaksanaan kegiatan atau program pada satuan pendidikan sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya, setelah adanya perbandingan dengan kenyataan di lapangan. Yang kedua, menemukan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan program atau agenda kegiatan dalam satuan pendidikan tersebut. Yang ketiga, mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan program atau kegiatan satuan pendidikan tersebut. Fungsi pemantauan. Fungsi dari pemantauan adalah untuk menjamin bahwa kegiatan akan sesuai dengan ketentuan atau masukan guna pembinaan oleh yang berwenang. Sedangkan menurut Departemen Pendidikan Nasional, pemantauan lebih menekankan pada pemantauan pada proses pelaksanaan. Prinsip dari fungsi pemantauan. Menurut Triyanti, kegiatan pemantauan yang dilakukan itu memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, yaitu yang pertama, teliti. Artinya, informasi yang diperoleh haruslah benar. Yang kedua, berkala, yang artinya bahwa informasi yang diperoleh secara berkala sehingga usaha perbaikan dilakukan secara berkala juga. Yang ketiga, objektif dan komprehensif. Artinya bahwa hasil pemantauan dapat dipahami oleh semua orang yang terlibat. Yang keempat, fleksibel. Kegiatan pemantauan ini cukup lentur dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan di luar dugaan. Yang kelima, perspektif dan operasional. Yang artinya bahwa kegiatan pemantauan ini dapat menunjukkan tindakan yang harus dilakukan. Yang keenam, realistik. Maksudnya ialah kegiatan ini dapat dilakukan dengan mudah. Jenis-jenis fungsi pemantauan. Menurut Subarsono, yang menyatakan bahwa terdapat jenis-jenis pemantauan. Yang pertama, ada kepatuhan, yaitu jenis monitoring untuk menentukan tingkatan kepatuhan implementer terhadap standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Yang kedua, ada pemeriksaan, yaitu jenis monitoring untuk melihat sejauh mana sumber daya dan pelayanan sampai pada kelompok sasaran. Yang ketiga, ada laporan, yaitu jenis monitoring untuk mengkalkulasi perubahan sosial
dan ekonomi yang terjadi setelah diimplementasikan suatu kebijakan. Yang keempat, eksplanasi, yaitu jenis monitoring untuk menjelaskan adanya perbedaan antara hasil dan tujuan kebijakan. Langkah-langkah fungsi pemantauan. Menurut Gunawan dan Benti, langkah pelaksanaan pemantauan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Pemantauan secara langsung ialah pemantauan yang dilakukan dengan cara mengunjungi lokasi proyek atau lokasi orang melaksanakan suatu pekerjaan. Dengan cara demikian, petugas pemantauan dapat secara bebas mengumpulkan informasi yang diperlukan. Yang kedua, pemantauan secara tidak langsung ialah cara dengan menghendaki petugas monitoring tidak perlu terjun langsung ke lokasi, tetapi penggalian data dilakukan dengan cara mengirim seperangkat daftar isian untuk diisi oleh orang lain di lokasi penelitian. Cara tidak langsung ini juga dapat dilakukan dengan mengumpulkan data melalui laporan-laporan yang dibuat pimpinan pemantauan, sehingga pimpinan dapat mengetahui jalannya kegiatan dari dokumen atau laporan tertulis yang dibuat oleh para pelaksana kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Safira Nurul Iza akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu fungsi pengawasan dalam manajemen pendidikan. Yang pertama adalah pengertian pengawasan. Pengawasan menurut Gunawan dan Benti adalah suatu proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Jadi pengawasan itu adalah suatu kegiatan mengamati anggota organisasi yang nantinya digunakan untuk menetapkan ukuran kinerja jadi dari setiap anggota dan yang nantinya akan diambil tindakan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Yang kedua adalah tujuan dari pengawasan. Tujuan dari pengawasan yang pertama adalah mengawasi aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam organisasi agar sesuai dengan tujuan organisasi. Nah, dengan adanya pengawasan ini, jadi setiap aktivitas yang ada di organisasi itu jelas siapa yang melaksanakan, terus apa tujuannya, apa manfaatnya, sehingga nanti dengan adanya aktivitas-aktivitas tersebut, tujuan organisasi tersebut akan tercapai. Terus yang kedua adalah memastikan anggota organisasi melaksanakan tugas dan menjamin bahwa pekerjaan tersebut sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Nah, dengan adanya pengawasan juga, semua anggota itu jadi bertanggung jawab dan tidak lalai dalam mengerjakan tugasnya. Nah, nanti pekerjaan yang dilakukan oleh setiap anggota itu juga harus sesuai dengan kualitas atau standar yang sudah ditetapkan oleh si organisasi tersebut. Selanjutnya adalah mengumpulkan informasi yang akurat tentang keadaan sekarang untuk meningkatkan kualitas di masa yang akan datang. Nah, fungsi pengawasan dalam organisasi juga mengumpulkan informasi. Jadi misalnya keadaan yang sekarang itu kan diamati sama pengawasan itu. Nah, itu nanti data itu nanti akan digunakan untuk meningkatkan kualitas organisasi itu di masa yang akan datang. Selanjutnya yang keempat adalah mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan. Nah, jadi dengan adanya pengawasan, semua kegiatan, semua aktivitas yang ada di dalam organisasi itu jelas. Jadi ini bisa mencegah terjadinya kesalahan, terus kayak penyimpangan atau mungkin ada yang korupsi. Karena kan sudah ada pengawasan, jadi sudah pasti teramati nih semua kegiatan dari setiap anggota organisasi tersebut, baik mulai dari yang atasan sampai ke bawahan. Yang terakhir adalah mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah-masalah pencapaian kerja yang ada. Nah, dengan adanya pengawasan, nanti pengawasan inilah yang mengarahkan bagian pusat untuk melakukan koreksi dari masalah-masalah yang sudah diamati oleh pengawasan. Fungsi pengawasan. Yang ke-E adalah mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah-masalah pencapaian kerja yang ada. Jadi nanti kalau misalnya pengawasan
pengawasan kan sudah mengawasi masalah-masalah yang ada ya. Nah, nanti itu diserahkan ke manajemen untuk melakukan koreksi sehingga masalah-masalah ini bisa ditangani dan mendapatkan hasil yang diharapkan. Adalah fungsi dari pengawasan. Nah, fungsi dari pengawasan yang pertama adalah menghindari terjadinya penyimpangan program. Misalnya dalam organisasi manajemen itu biasanya sekolah itu sudah punya program-program sendiri. Nah, nantinya dengan adanya pengawasan ini, program-program itu bisa berjalan dengan baik dari awal sampai akhir sehingga tidak ada program yang ketinggalan atau mungkin program yang tidak terselesaikan. Yang selanjutnya adalah meningkatkan kualitas kerja. Nah, dengan adanya pengawasan, setiap anggota dari organisasi itu akan bertanggung jawab sehingga kualitas kerja setiap orang itu akan meningkat dan lebih baik. Jadi tidak ada yang malas-malasan atau mungkin tidak masuk kerja. Yang ketiga adalah memperoleh umpan balik. Ini kan tadi pengawasan itu udah mengamati masalah-masalah yang terjadi dan sudah diarahkan ke manajemen untuk dikoreksi. Nah, nantinya dari tim administratornya itu mereka akan mempergunakan bahan-bahan tersebut, maksudnya mempergunakan data-data dari masalah-masalah yang sudah didapat dari fungsi pengawasan untuk dijadikan evaluasi dalam penyempurnaan kegiatan selanjutnya. Yang keempat adalah mengajak secara mendidik. Yang keempat adalah mengajak sekaligus mendidik. Pengawasan manajemen ini juga dapat berfungsi sebagai pengetahuan. Karena dengan adanya pengawasan, administrator pendidikan atau administrator organisasi itu dapat menerapkan secara langsung, secara efektif dan efisien yang bersifat mendidik kepada anggota organisasi atau anggota organisasi misalnya di sekolah untuk memahami maksud dan tujuan kegiatan yang dilakukan. Yang kelima adalah mengukur seberapa jauh pencapaian program pendidikan. Nah, dengan adanya pengawasan, kita itu dapat melihat seberapa jauh sih program ini sudah tercapai. Misalnya sudah sampai 10% kah? Atau mungkin 50% kah? Karena dengan adanya pengawasan, setiap kegiatan atau program yang kita lakukan itu kan selalu diamati. Jadi kita bisa tahu program kita itu udah sampai mana. Adalah prinsip dari pengawasan. Prinsip dari pengawasan menurut Gunawan dan Betty itu ada banyak sekali. Yang pertama adalah prinsip tercapainya tujuan. Jadi dalam pengawasan ini itu mengadakan perbaikan atau koreksi untuk menghindarkan penyimpangan dari perencanaan. Jadi untuk tercapainya tujuan itu, misalnya dalam setiap kegiatan itu harus dilakukan koreksi sehingga terhindar dari penyimpangan dari tujuan yang diharapkan. Selanjutnya adalah prinsip efisiensi pengendalian. Nah, dengan adanya pengawasan ini nantinya setiap kegiatan dalam organisasi itu atau dalam lingkup misalnya manajemen pendidikan dalam lingkup sekolah itu semua program dan kegiatannya itu terkendali sehingga tidak menyimpang dari tujuan yang diharapkan. Yang ketiga adalah prinsip tanggung jawab pengendalian. Pengendalian hanya dapat dilaksanakan apabila pemimpin dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan. Nah, jadi di prinsip yang ketiga ini dapat terjadi atau berjalan jika pemimpinnya itu dapat bertanggung jawab di setiap pelaksanaan kegiatan. Yang keempat adalah prinsip pengendalian terhadap masa depan. Nah, ketika kegiatan atau aktivitas atau program-program yang dilaksanakan dalam organisasi itu terkendali, nantinya itu akan mencegah terjadinya penyimpangan yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi di masa depan atau masa datang atau di masa datang ya. Yang kelima adalah prinsip pengendalian langsung. Nah, dengan adanya prinsip ini, jadi pengawasan itu dapat mengawasi langsung setiap aktivitas yang ada di dalam organisasi itu dan setiap bawahan maupun atasan sehingga nanti
pekerjanya itu berkualitas. Seperti itu adalah prinsip refleksi pengawasan. Nah, pengawasan harus disusun dengan baik sehingga dapat mencerminkan karakter dan susunan perencanaan. Nah, jadi bukan hanya tugasnya dari pengawasan itu maksudnya mengawasi saja, tapi sebelum mengawasi itu juga harus disusun dengan baik apa saja sih yang mau kita awasi nantinya, sehingga nanti itu sesuai dengan perencanaan gitu. Yang selanjutnya adalah prinsip penyesuaian dengan organisasi. Pengandalian harus dilaksanakan sesuai dengan struktur organisasi pimpinan dan bawahannya yang merupakan sasaran untuk melaksanakan rencana. Nah, jadi dengan adanya pengawasan ini nantinya pengawasan itu harus dilaksanakan juga sesuai dengan struktur organisasi pimpinan dan bawahannya, sehingga nanti dalam mengawasi itu tepat gitu. Misalnya struktur organisasinya tuh ini nanti kita ngawasi ini, terus misalnya pimpinan dan bawahan itu, nah itu nanti mereka tuh di bagian kerja apa, sehingga nanti pengawasan itu tepat sasaran gitu dalam melaksanakan rencananya atau pengawasannya. Nah, selanjutnya adalah prinsip pengandalian individual. Nah, pengandalian dan teknik pengandalian harus sesuai dengan kebutuhan pimpinan. Jadi, dalam mengawasi setiap individu atau anggota organisasi itu juga harus sesuai dengan kebutuhan pimpinan. Yang selanjutnya adalah prinsip standar. Kontrol yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan akan dicapai. Nah, jadi dalam mengawasi manajemen pendidikan atau organisasi itu juga ada standarnya sendiri. Jadi nggak asal-asalan gitu, sehingga nantinya tujuan dari setiap organisasi itu akan tercapai. Nah, yang selanjutnya adalah prinsip pengawasan terhadap strategis. Nah, ini pengandalian yang efektif dan efisien memerlukan perhatian yang ditentukan faktor-faktor strategis. Adalah prinsip peninjauan kembali. Jadi, sistem pengawasan atau sistem kontrol itu harus ditinjau kembali agar sistem yang digunakan itu berguna untuk mencapai tujuan. Yang terakhir adalah prinsip tindakan. Nah, pengandalian dapat dilakukan apabila ada ukuran-ukuran perencanaan, pengorganisasian, dan pergerakan. Jadi, pengawasan itu dapat dilakukan kalau misalnya sudah ada perencanaannya, dan pengorganisasiannya, dan selanjutnya penggerakan. Nah, yang kelima ini adalah jenis-jenis pengawasan. Jenis-jenis pengawasan ini ada 6. Nah, yang pertama itu adalah pengawasan eksternal dan internal. Pengawasan eksternal ini adalah pengawasan yang dilakukan dari luar instansi atau organisasi tersebut. Sedangkan pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan dari dalam unit atau instansi tersebut. Misalnya nih, ada sebuah yayasan pondok pesantren. Nah, pondok pesantren itu punya sekolah Islam. Nah, nantinya sekolah Islam itu akan diawasi oleh yayasan tersebut. Nah, yayasan tersebut ini dinamakan pengawasan internal. Sedangkan nanti sekolah Islam itu juga kan pastinya diawasi dengan dinas pendidikan di bidang keagamaan. Nah, dinas pendidikan di bidang keagamaan itu namanya pengawasan eksternal. Adalah pengawasan preventif, represif, dan umum. Pengawasan represif ini adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan program. Jadi misalnya sebelum kita membuat program pasti ada semacam rencana-rencana gitu. Nanti programnya ini tujuannya apa, nanti mau ngapain dalam program-program tersebut, terus fungsinya program tersebut apa. Nah, nanti di sini bakal diawasi. Nah, pengawasan ini dinamakan pengawasan preventif. Kedua adalah pengawasan represif. Pengawasan represif ini adalah pengawasan dilakukan ketika kegiatan atau program itu sedang berjalan. Yang ketiga adalah pengawasan umum. Nah, pengawasan umum ini adalah pengawasan yang dilakukan terhadap segala kegiatan dan program mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai penutupan.
penerapan. Selanjutnya adalah pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Nah, untuk pengawasan langsung ini adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan tempat. Misalnya di sekolah ini biasanya kan ada pengawas yang datang untuk menilai kinerja guru secara langsung di kelas. Nah, itu namanya pengawasan langsung. Sedangkan untuk pengawasan yang tidak langsung itu biasanya tidak perlu melihat atau mendatangi secara langsung. Jadi bisa dengan melihat data atau laporan yang ada. Untuk jenis pengawasan yang selanjutnya adalah pengawasan formal dan informal. Untuk pengawasan formal ini pengawasan yang dilakukan oleh badan resmi. Misalnya kalau di sekolah itu biasanya badan resmi yang mengawasi kegiatan pembelajaran di sekolah itu adalah Dinas Pendidikan. Nah, biasanya juga ada Dinas Kesehatan juga yang mengawasi makanan-makanan yang dikonsumsi siswa-siswi selama di sekolah, atau mungkin lingkungan yang ada di sekolah itu juga diawasi oleh Dinas Kesehatan dan Lingkungan. Nah, yang selanjutnya itu adalah pengawasan informal. Nah, pengawasan informal ini pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat biasa. Selanjutnya adalah pengawasan administratif dan operatif. Pengawasan administratif ini adalah pengawasan yang menilai pelaksanaan program kerja organisasi atau bidang-bidang lainnya. Sedangkan pengawasan operatif adalah pengawasan yang mengukur efisiensi perbuatan dari waktu ke waktu yang ditujukan pada bidang-bidang yang memerlukan tindakan pembetulan dan perbaikan. Selanjutnya adalah pengawasan berdasarkan segi waktu itu terbagi menjadi 3. Yang pertama jangka panjang. Nah, ini biasanya dilakukan dengan membuat laporan tahunan. Yang kedua adalah jangka menengah, yaitu dengan membuat laporan bulanan atau 1 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Terus yang ketiga adalah jangka pendek, yaitu pengawasan yang dapat dilakukan atau dilaporkan setiap hari atau setiap minggu. Langkah-langkah pengawasan. Langkah-langkah dalam pengawasan sendiri itu ada 3. Yang pertama adalah menetapkan standar-standar pelaksanaan. Jadi sebelum melakukan pengawasan itu harus ditetapkan dulu standar-standar dalam mengawasi nanti itu apa aja. Misalnya nih yang mau diawasi nanti itu kriterianya semua pekerjaan. Misalnya dalam lingkup sekolah itu kan ada guru, ada yang bagian di TU, ada juga di bagian komite. Nah, itu kan berarti semua pekerjaan diawasi dalam lingkup sekolah. Terus standar yang ditetapkan itu juga harus jelas, juga dapat diukur dan ada batas waktunya. Misalnya kan tadi pengawasan itu ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek, dan ada jangka menengah. Jadi sebelum kita melakukan pengawasan itu juga harus ditetapkan terlebih dahulu. Langkah yang selanjutnya adalah pengukuran hasil atau pelaksanaan pekerjaan. Nah, setelah kita mengawasi semua kegiatan atau semua anggota dalam suatu organisasi atau misalnya dalam lingkup sekolah, nantinya itu akan dilihat hasilnya apakah sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan di organisasi tersebut. Terus bagaimana kinerja para anggota-anggotanya, apakah sudah baik atau belum. Terakhir adalah menentukan deviasi, penyimpangan, dan mengadakan tindakan perbaikan. Nah, setelah dari langkah yang kedua, kan kita sudah tahu tuh kinerja dari setiap pekerja itu bagaimana, terus program yang berjalan tuh sudah sesuai apa belum dengan standar yang ditetapkan oleh organisasi. Nah, misalnya nanti kalau ada penyimpangan, itu bisa segera diambil tindakan sehingga program itu dapat berjalan atau kegiatan tersebut itu dapat berjalan lagi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh organisasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Haruna Prasetya, NPM 21901072074. Saya akan menjelaskan tentang fungsi penilaian pada manajemen pendidikan. Pengertian penilaian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penilaian adalah sebuah proses atau cara menilai atau perbuatan menilai. Menurut Siagian dalam Gunawan dan Benti menyatakan penilaian atau evaluating menunjukkan kesenjangan antara hasil pelaksanaan yang sesungguhnya dengan hasil yang harus dicapai. Tujuan penilaian. Yang pertama, untuk mengetahui tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam kegiatan. Yang kedua, untuk memberikan objektivitas pengamatan terhadap pelaksanaan kegiatan.
Yang ketiga, untuk mengetahui kemampuan bekerja dan menentukan kelayakan. Yang keempat, untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang dilakukan. Fungsi penilaian. Yang pertama, sebagai umpan balik bagi siswa. Yang kedua, untuk mengetahui proses ketercapaian siswa dalam menguasai tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga, memberikan informasi untuk mengembangkan program kurikulum. Yang keempat, digunakan oleh siswa untuk mengambil keputusan secara individual. Yang kelima, menentukan kejelasan tujuan khusus yang ingin dicapai oleh para pengembang kurikulum. Yang terakhir adalah untuk umpan balik untuk semua pihak yang berkepentingan dengan pendidikan di sekolah. Prinsip penilaian. Penilaian ditujukan kepada satu fase tertentu dalam satu proses. Setelah fase itu seluruhnya selesai dikerjakan. Secara sederhana dapat diartikan bahwa sesuatu yang telah selesai dikerjakan tidak dapat diawasi lagi karena pengawasan hanya berlaku bagi tugas yang sedang dilakukan. Penilaian bersifat korektif, yaitu penilaian yang bertujuan untuk mengoreksi tindakan yang dilakukan. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apa saja yang kurang atau yang salah dalam melakukan tindakan tersebut, agar tindakan selanjutnya dapat dibenahi. Penilaian bersifat preskriptif, yaitu sesuatu yang bersifat mengobati. Setelah memulai penelitian, ditemukan kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem pelaksanaan dalam fase yang lalu. Setelah sumber-sumber yang menyebabkan penyimpangan dan atau penyelewengan terjadi ditemukan melalui penilaian, harus pula dapat diberikan resep untuk mengobati penyakit-penyakit organisasi ini. Penyakit yang sama tidak timbul kembali dan sekaligus jika mungkin dicegah pada timbulnya penyakit yang baru. Penilaian ditujukan pada fungsi-fungsi manajemen lainnya. Fungsi-fungsi manajemen ini bukan merupakan fungsi yang berdiri sendiri, dalam arti terlepas dari fungsi-fungsi lainnya. Jenis-jenis penilaian menurut Scriven dalam Gunawan dan Penti. Yang pertama adalah penilaian formatif, yaitu penilaian ini dilaksanakan selama program berjalan untuk memberi informasi kepada pemimpin program untuk perbaikan program. Yang kedua adalah penilaian sumatif. Penilaian ini dilakukan pada akhir program untuk memberi informasi. Setiap penilaian yang dilakukan dalam suatu organisasi tidak selamanya membawa dampak negatif bagi para pegawai, tetapi justru akan membawa dampak positif bagi para pegawai. Langkah-langkah penilaian. Yang pertama, penyusunan rencana evaluasi. Yang kedua, menghimpun data. Yang ketiga, melakukan verifikasi data. Yang keempat, mengolah dan menganalisis data. Yang kelima, memberikan interpretasi dan menyimpulkan data. Yang keenam, tindak lanjut hasil evaluasi. Maksud dari tindak lanjut hasil evaluasi adalah setelah data itu disusun, diatur, diolah, dianalisis, dan disimpulkan, maka akan diketahui apa makna yang tergantung di dalamnya. Kemudian evaluator merumuskan kebijakan-kebijakan yang dipandang perlu sebagai tindak lanjut dari kegiatan evaluasi. Dan kegiatan evaluasi tersebut menuntut adanya tindak lanjut yang konkret. Jika tidak konkret, berarti hanya sampai pada pertanyaan saja yang menyatakan, saya tahu ini begini, ini begitu, dan semua ini tidak bermanfaat bagi evaluator. Sekian penjelasan kami. Jika ada salah kata atau kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.